Halo guys, salam tokek. Sebelum lanjutin nonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan info terbaru tentang Gecko dari kita. Melalui Gecko, kita cintai lingkungan, Sanjay Gecko, semua suka Gecko. Halo guys, kembali lagi di Ngosek, ngobrol santai seputar Gecko. Untuk kali ini kita akan mengadakan Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Gecko Lovers yang udah ngasih pertanyaan di Instagram kita di @geckojogja dan @geckojogja_store. Terus kita langsung aja mau jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, jenis gecko yang paling banyak dicari itu apa? Gecko yang paling banyak dicari biasanya gecko yang murah. Maksudnya gimana itu gecko yang murah? Ya kan biasanya P, cari gecko murah 100.000 biasanya gitu kan. Ya, itu yang paling banyak dicari. Pernah sih kayak 100.000, dinego lagi 80.000. Oh, ya itu mungkin karena banyaknya gecko yang beredar murah. Ya jadi orang patokannya gecko tuh murah. Mungkin gitu. Padahal ya gecko tuh yang dicari kan yang bagus ya harusnya. Iya. Karena terkait sama nilai seni dan sebagainya. Tapi saya nggak ini juga kok, kalau misal ada yang cari murah kita juga kasih kan pasti. Karena ya memang kalau kita masih kecil, saya dulu pas masih kecil juga pasti carinya yang gecko murah gitu. Karena ya memang budgetnya terbatas gitu. Kita cuma pakai uang saku dan wajar banget sih kalau cari gecko murah. Itu sih gecko yang terbanyak dicari. Gecko murah yang paling Gecko dicari. murah. Tapi ya kalau secara morph mungkin yang dimaksud gecko apa tuh, morphnya atau harganya atau gimana? Mungkin kalau morphnya apa? Ya kalau morphnya sih kebanyakan ya yang dicari sih premium ya. Kadang orang langsung carinya premium. Padahal mereka nggak tahu premium tuh apa. Dikiranya premium tuh gecko yang kualitasnya bagus. Karena embel-embel Premium. Padahal premium itu kalau di Indonesia ya cuma morph yang non normal, non albino. Ya pokoknya morph yang kayak Eclipse, kayak Enigma, Lemon Frost, dan kombo-kombonya itu termasuk premium sih. Dan itu gampang banget dibuat sebenarnya. Lizard itu juga termasuk premium, MP gitu. Tapi kalau orang luar negeri yang minta, mereka malah mintanya yang Tangerine biasanya. Tangerine sama Bold, karena mereka menghargai karya seni. Karena lama membuatnya ya. Right. Jadi emang benar-benar yang dicari yang punya karya seni tingkat tinggi. Biasanya dari Bold sama Tangerine sih yang punya nilai seni itu. Gitu. Halo guys, jangan lupa untuk sayangi gecko kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Gecko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 gecko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gecko. Terima kasih, salam tokek. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Kenalan sama kru Gecko Sanjay Gecko dong. Oke, mungkin kita bakal bikin video gitu ke depan. Entah video perkenalan. Ya, di balik layarnya kita gitu. Iya. Kenapa sih kok kepo? Ya mungkin nggak, pengen tahu aja. Oh gitu. Orang-orang itu siapa aja gitu. Boleh. Terus lanjut ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam breeding gecko apa Om? Yang jelas kita harus siap dulu. Siap apa? Ya kita sendiri tuh harus siap. Siap apa? Ya siap dalam segala hal ya. Siap mental. Kalau rugi jangan sampai down kita. Terus siap segala perlengkapannya. Jangan sampai gecko sudah terlanjur banyak tapi kita nggak punya tempat lah. Jangan sampai kita nggak bisa ngasih makan. Jangan sampai kita nggak bisa beli kalsium, beli gatut. Karena efeknya bakal parah sih kalau emang sampai nggak ada kalsium. Itu bisa kasihan kan, tahu kan gecko bisa MBD sampai kakinya bengkok-bengkok gitu. Makanya guys, harus ada kalsium. Oh ya, kita punya produk. Produk apa namanya nih? Itu ada kalsi gecko, kalsium buat gecko. Ada ya buat jenis gecko reptil lain juga bisa. Terus ada yang ini gut load sih.
Ada 2 macam gatlot ya? Iya, gatlot yang biasa sama yang bold. Bedanya apa ini? Kalau yang biasa ini ya proteinnya sudah cukup tinggi dibanding gatlot-gatlot lain ya. Gatlot yang sebenarnya ya bersaing lah, bukan lebih tinggi tapi sama lah dengan gatlot lain yang apa ya, yang jelas kandungannya ya. Kalau gatlot yang nggak ada kandungannya saya udah nggak no comment, saya udah no comment. Kalau yang ada kandungannya kita masih bisa teman-teman masih bisa membandingkan dengan secara melihat kandungan gizinya. Dari informasi nilai gizinya kita udah bener banget. Jadi ya kalau saya pun kalau beli makanan, saya tiap beli snack itu pasti lihat kandungan gizinya. Ya benar-benar. Ya nggak snack yang snack ya, tapi yang kayak makanan yang kayak roti gitu. Kadang kan jangan sampai kita over apa atau jangan sampai kekurangan apa. Jadi kita lihat kandungan gizi. Oke, lanjut. Cara mengetahui line albino gecko yang lost data. Waduh, itu susah sih. Jadi sebenarnya susahnya di gini. Kalau misal ini gecko non data ya, nggak tahu kan dia head albino bell atau head albino tramper, atau bahkan non head kita juga nggak tahu. Nah, ngetes breednya tuh susah. Lama banget. Kalau mau aman ya ada 2 cara, aman sama melawan. Jadi kayak melawan kodrat. Jadi kalau yang aman tuh kita harus ngawinin dulu sama normal non head. Nanti anaknya itu kawinin lagi, ada keluar nggak nanti albino apa. Nah, yang kedua kita kawinin sama masing-masing albino bell sama albino tramper. Nah, tapi kalau bener keluar albino tramper aja salah satu ya. Kalau albino tramper berarti yang kawin sama bell tadi anak setan, anak haram dong. Ya kan nggak boleh ya kita ngawinin head tramper sama bell tuh nggak boleh, head bell sama tramper juga nggak boleh. Nah, itu hasil perkawinannya itu yang nanti rancu banget dan harus di. Jadi kesimpulannya belilah gecko di Gecko di seller yang terpercaya atau breeder yang terpercaya. Jangan sampai beli gecko yang lost data. Ya jangan. Ya karena akan mengalami kesulitan yang sangat sulit. Ya pokoknya not recommended. Oke. Lanjut. Saya punya gecko yang gendong telur, tapi dia mogok makan. Kenapa ya? Gendong telur itu suatu proses yang menurut saya sangat-sangat ekstra perhatian ya, perlu ekstra perhatian. Jadi dari nilai gizi, dari kandangnya, kelembapan udaranya bahkan perlu kita perhatikan semuanya. Jadi kalau ada satu unsur aja kurang, kayak misal kandungan gizinya kurang, nah itu sangat-sangat beresiko. Bahkan dia bisa sakit. Hal apa? Ya kalau misal dia kurang protein aja, ya dia pasti bakal dalam tubuhnya dia bakal terserap buat telurnya gitu. Jadi dia nggak ada, istilahnya kayak orang ibu hamil yang kurang. Itu kan ya resikonya 2, buat si ibu gecko sama buat si calon telurnya, nanti si calon janinnya. Calonnya janin itu nggak mendapatkan nutrisi, bisa jadi. Ya gitu. Makanya kita buat produk ini juga, kalau yang bot ini emang khusus buat. Berarti ini cocok buat gecko yang lagi bertelur. Iya. Apa sih namanya? Gendong telur gitu cocok ya? Iya benar, cocok banget. Induk gatlot. Sudah cukup nutrisinya untuk gecko cukup banget sih, saya lihat kita kan udah uji lab juga. Jadi kandungan proteinnya tuh cukup tinggi. Sangat tinggi bahkan, ya cukup banget lah kalau buat ini. Gitu. Kalsiumnya pun juga penting banget ya buat pembentukan cangkang telur dan sebagainya. Nah, aku pernah dengar kasus kayak di farm temenku itu geckonya nggak dikasih kalsium. Pas dia nelor tiba-tiba dia MBD, tiba-tiba rahang bawahnya tuh nggak bisa nutup. Nah terus setelah dia udah dikasih kalsium, dia bisa nutup lagi, cuma jadi memendek sedikit. Enggak ini ya. Ya itu kan jadi nggak sempurna ya. Iya, jadi cacat tuh bukan berarti jelek, bukan, tapi kan kasihan dia, kasihan geckonya. Kalau saya selalu melihat geckonya dari geckonya, bukan kita yang melihatnya cacat. Itu kan terlalu kita ya, kita melihatnya juga kesejahteraan geckonya. Nah ini ada pertanyaan lucu ini. Batas panjang ukuran gecko sampai lebih dari 30 cm kah?
sebenarnya jadi stigma tentang gecko panjang nih ya udah terlanjur merajalela ya, karena ya siapa sih yang nggak mau duit Instan. Jadi banyak orang yang pengen cari duit secara instan dengan memperjualbelikan gecko panjang. Ceritanya sih gitu, tapi nyatanya sih ya itu apa ya, apa sih, apa namanya, ekspektasi dan realita tuh berbanding terbalik gitu loh. Ekspektasinya dia bisa beli gecko panjang dengan harga murah terus bisa dia jual 1M, tapi dia malah boncos, malah nggak jadi laku. Ternyata malah yang dia beli gecko yang ekornya sambungan. Banyak banget kasus penipuan gecko panjang. Jadi udahlah, udah cukup, dengan kita main genetik yang bener aja. Kalaupun mau gecko yang besar ya itu ya belilah yang giant aja, jangan beli yang abal-abal. Tapi sebenarnya dari gecko giant pun itu apakah bisa sampai 30 cm? Bisa. Rekor dunia kan sampai 32. Dan itu ada di Jerman. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia setahu saya baru 30,5. Ada rekornya di Tangerang. Tangerang di Tangerang. Sama di Surabaya ada yang 30, sedikit. Emang dia fokus di giant. Fokus di super giant. Iya. Dan emang breeder yang udah terpercaya gitu. Terpercaya mengembangkan project-project giant. Iya. Jadi jangan asal beli murah dan jangan menganggap bahwa semua gecko itu bisa panjangnya segitu ya. Terus lanjut, lihat gecko yang oval bagaimana? Terima kasih jika sudah menjawab. Gecko oval bisa dilihat dari pertama karakternya, dia bakal ogah-ogahan makan biasanya. Mogok makan? Ya agak mogok gitu. Terus kedua dia bisa dilihat juga dari tanda merah di perutnya. Dia ya kelihatan banget lah secara fisik. Titiknya putih terus yang mengelilingi merah gitu. Jadi kayak calon telur gitu loh. Oh, merahnya itu calon telurnya. Putih. Kan aku bilang putih terus sampingnya merah. Iya. Gitu Kak. Udah gitu aja ciri-cirinya. Iya sih, sama ya biasanya tadi dia juga jadi gelisah gitu, sering mondar-mandir kandang gitu. Mondar-mandir. Lanjut ya. Ya. Harga gecko termurah di Sanjay Gecko berapa sih? Termurah sih kita pernah jual berapa ya? Berapa? 150 ya? Iya. Sekitar 150. Kalau termahal ya saya pernah jual anakan itu 10 juta. 8 juta juga pernah. Apa 7,5 itu pernah. Apa? 6 juta pernah, 6,5. 9 juta pernah. Iya, itu merp apa? Macam-macam Kak. Yang paling mahal yang pernah saya jual sih malah bolt. Oh, bolt. Jadi bolt apa? Bolt stripe, bolt jungle, banded? Waktu itu bolt banded. Tapi bolt stripe pun juga pernah laku tinggi sih, sampai 7 juta. Oh iya. Wow, keren. Pernah juga white and yellow itu 6 juta. White and yellow Max No Eclipse. Diadopsi sultan mana itu? Ada deh. Daerah Jawa Barat malahan. Jawa Barat. Keren. Mari kita kembangkan lagi gecko. Ya, dunia pergikoan. Ya, ada juga dari mana ya? Dari Korea ya. Korea pernah juga kemarin. Oh, ekspor. Ya. Iya, pernah. Ya itu ya kan juga lumayan tinggi kan yang itu. Hongkong. Ya, Hongkong juga pernah. Malaysia. Jadi kita bisa kirim ke luar negeri juga berarti. Mantap. Lanjut ya. Gecko kawin sampai netes. Ini maksudnya apa ya pertanyaannya? Gecko kawin sampai netes. Gecko kawin sampai netes. Suruh prosesnya mungkin. Agak panjang prosesnya. Ya mungkin bakal dijawab di vlog aja. Selanjutnya ya. Ya, saya bakal bahas di vlog. Terus nih, masih nunggu konten ciri-ciri WY nih. Ditagih konten ciri-ciri WY. Oke, bakal ada mungkin sekitar minggu depan ya, semoga. Ya dijadwalkan aja. Ya, nanti kita jadwalin. Terus ya,
Ini ada yang tanya lagi, harga gecko berapa per ekor? Ini udah dijawab ya, berapa? Ya bervariasi dari 150.000 sampai Jutaan. ya paling 15 juta. Di atas 15 juta saya mungkin nggak akan jual soalnya kayak sayang, mending buat arsip kita. Oke lanjut, gutlootnya pakai proses kristalisasi atau bahan baku bubuk yang sudah jadi tinggal diracik sesuai resep. Kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Saya bayangkan kristalisasi. Kristalisasi itu proses menjadi kristal. Jadi kok terlalu jadi kristalisasi. Maksudnya pertanyaan ini mau mengarah kemana sebenarnya? Kamu tahu diamond ya? Tahu. Diamond itu adalah sesuatu yang telah mengalami kristalisasi. Ya dia hasil kristalisasi. Dan banyak batu mulia lain yang mengalami kristalisasi juga. Jadi ya kalau kristalisasi lebih cocok buat batu mulia ya. Mungkin bukan kita jangan ngomongin gutloot. Jadi ini tidak bisa dijawab pertanyaannya ya? Ya agak sulit ya. Karena kata-katanya juga. Ya mungkin ada penjelasan atau pertanyaan lain gitu biar kita nangkapnya lebih mudah. Oke lanjut ya. Cara supaya gecko bisa hand feeding. Hand feeding itu Apa sebenarnya? Bentar, hand feeding itu apa? hand feeding itu pemberian pakan gecko dengan tangan. Oh, iya. Jadi geckonya kita kasih makan tangan kita. Hah? Ngelama ini. Jadi geckonya kita kasih makan pakai tangan. Jangkriknya kita pegang atau pakai pinset juga boleh. Jadi, Kenapa harus gitu? Ya, Kenapa emang gecko nggak bisa makan sendiri ya? bisa, cuma kan kadang orang pengennya lebih dekat dengan geckonya. Oh, itu cara untuk bonding. Ya, kalau di Sanjay Gecko kan semua pakai tangan ya. Iya. Cuma emang kita hand feeding. Pakai pinset sih. Iya. Ada yang pinset, ada yang tangan juga. Jadi caranya gimana? Ya dibiasakan aja mulai dari kali 2 kali nanti dia bakal terbiasa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Cara mengatasi gecko yang tidak mau makan. Mungkin kita cari dulu penyebabnya. Jadi beda penyebab tentu beda cara penanganan ya. Penyebab itu ada internal, ada eksternal. Kalau internal ya bisa jadi dia hormonal atau mungkin karena dia mau kawin atau birahi, atau bisa juga karena dia memang sakit, ada parasit dan sebagainya. Bisa juga karena stres. Itu faktor eksternal. Iya, kalau stres ya pemicunya eksternal, tapi kan stres kan dari dalam ya. Ya kalau eksternal ya mungkin bisa jadi dari suhu, kelembapan, nutrisi juga gitu, nutrisi kan eksternal. Nah itu semua tentu harus tahu dulu kayak gimana. Nah kalau udah tahu ya kita fokus ke penanganannya. Misal gecko birahi ya dikainkan solusinya. Kalau gecko stres ya kandangnya dibuat yang bagus, yang sesuai dengan kaidah yang benar, kayak pemberian hiding cave atau pemberian air minum selalu di kandang dan lain-lain. Terus bisa juga karena sakit. Kalau sakit pencernaan biasanya kita coba dulu jangan kasih obat, tapi kasih semacam apa ya, probiotik atau suatu apa ya, upaya untuk melancarkan dulu pencernaannya. Siapa tahu cuma nggak lancar aja. Sama kalau suhu ya, kalau misal terlalu dingin ya kita emang harus modal dikit, beli heat pad atau apa gitu, penghangat. Oke. Kan banyak tuh di toko, Di marketplace ya. Nah lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Bedanya gutloot Sanjaya dengan gutloot yang lain di pasaran itu apa? ya yang jelas kita sih kandungannya jelas, komposisinya jelas, nilai gizinya jelas, kita udah uji lab ya. Terus juga kita udah jelas pakai sudah sejak lama. Ya lama tuh bukan berarti dari 1999 ya, tapi ya sudah cukup sekali lah kita melakukan uji ini. Jadi, artinya kita sudah pakai dulu di farm ya, mungkin dari tahun lalu ya lebih lah. Ya lebih. Dan artinya itu sudah melalui atau gimana ya, sudah dimakan oleh 5.000 ekor gecko lebih
Karena produksi kita aja setahun 5 ribuan, ya kan, 5.000 ekor gecko setahun. Kemudian indukannya juga berapa, dan belum juga yang sudah beredar di pasaran sebelum produk ini diluncurkan. Saya udah kirim dulu tuh ke beberapa teman saya, ke beberapa breeder-breeder juga. Mereka punya ratusan gecko juga, dikaliin aja lah. Ya minimal 10.000 ekor gecko sudah merasakan manfaatnya. Ya why not, gitu loh. Terus juga yang jelas kandungan proteinnya. Ya proteinnya cukup. Apakah kandungan protein yang tertera di sini itu cocok untuk gecko-gecko? Ya kalau menurut saya sih cocok ya, karena sejauh ini mereka bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Untuk gecko yang sedang bereproduksi juga mereka jadi lancar, jadi ya no problem lah. Yang jelas ini kan baru tadi ngomongin Gutlot ya, terus kalau kalsiumnya juga jelas banget bermanfaat buat gecko baby sampai dewasa. Gitu. Berarti emang udah layak lah untuk dipasarkan ya. Ya kita pasti mikir ya. Sebelum kita memasarkannya pasti kita juga udah berpikir apakah sudah cocok untuk semua orang, bukan semua orang, pemain-pemain, penghobi. Terus kelebihannya juga di sini dijelasin semua tentang cara penggunaannya. Terus produk ini tuh apa sih, sudah dijelasin juga. Terus juga ya udah kayaknya dari packaging no comment lah, udah teman-teman udah tahu semua. Jadi jangan lupa dibeli ya guys. Dibeli nggak? Ya harus. Ada juga semua udah ada di marketplace kita untuk bisa diorder ininya. Lanjut ya guys. Kak, kalau gecko alasnya bagus pakai kalsium dolomit atau kertas? Kalau saya sih kertas, karena ya gecko kan emang habitatnya kan, ini saya ceritain habitat gecko lagi ya. Gecko kan habitatnya memang di hutan, terus di perkebunan gitu, yang mana alasnya atau dasarnya itu adalah tanah yang biasanya keras, jadi bukan substrat seperti dolomit gitu, bukan. Jadi ketika dia lewat atau ketika dia makan itu tidak, substratnya terus bakal kemakan semua, beda kayak dolomit yang nempel ke jangkrik. Dan harus dipahami ya itu. Dan kalau si gecko butuh kalsium kan biasanya dia lari atau cari yang bebatuan yang mengandung kalsium, dia jilat-jilat. Makanya kalau di kandang kan, karena tidak ada bebatuan itu, kita pakai kalsium yang disediakan dalam wadah, jadi dia bisa jilat kapan aja. Tapi beda lah ya dengan dolomit yang kita kandungannya aja. Ya kalau dolomit itu mungkin bukan tepatnya buat alas ya, mungkin lebih ke ya menurutku dolomit kan pupuk ya. Jadi ya bener sih bakal nganu tanaman, tapi kayaknya kalau buat alas gecko mungkin kok kurang bagus. Soalnya ya ini ini pendapat masing-masing sih. Kalau saya sih melogika aja. Ya kalau dolomit logikanya kalau misal dia kena pup gecko, terus dia bakal pecah itu loh, jadi kecil-kecil, hitam-hitam kecil pupnya itu. Bayangin itu si jangkrik masuk situ, kena pupnya sendiri, kena pup gecko, dimakan gecko, sakit. Terus kalau dia juga, dolomit kan agak berdebu gitu ya, kalau dia masuk ke saluran pernafasan gecko bermasalah juga. Jadi dari pencernaan bisa kena, pernafasan bisa kena, penglihatan bahkan bisa kena. Terus juga dolomit kan sifatnya menyerap air ya, jadi gecko bakal bisa mengalami kekeringan, atau di dalam situ kelembabannya jadi berkurang drastis karena ada penyerap itu. Itu kan bahaya buat gecko, yang shading pun bisa terganggu dan sebagainya. Gitu loh. Jadi kita benar-benar sudah mempertimbangkan kenapa kok kita pakai kertas bukan dolomit. Oke, lanjut ya. Cara bikin black hole. Black hole kan mudah sekali ya. Cara bikin black hole itu kan hanya Max-No, Eclipse, Enigma. Ya tinggal dikompos saja. Selesai.
selesai. Jadi cuma That's it gitu. iya ya udah selesai. Ya cuma Max Snow kawinkan dengan Max Snow Head Eclipse kawin dengan Enigma Head Eclipse sudah jadi, ya toh. Max Snow Eclipse kawinkan dengan Eclipse Enigma jadi banyak cara dan sangat mudah sih menurut saya. Merem aja bisa. Jadi emang kalau premium mop itu gampang dibuat sih. Jadi nggak perlu proses yang panjang. Tidak perlu pikiran, tenaga, waktu. Ya lebih gampang daripada buat ball strap yang tebel sih yang pasti. Jauh lebih mudah ya. Makanya nih kalau kayak black hole gitu di luar negeri pasti harganya murah banget. Murah semurah-murahnya. Bahkan nggak dijual sih di luar negeri, saking murahnya. Kalau di sini jadi dewa-dewakan. Black hole, dream cycle yang namanya keren-keren gitu. Di sini lumayan tinggi sih. Pertanyaan terakhir ya untuk ngosek kita kali ini. Pertanyaannya gini, cara biar gekonya laku? Cara biar gecko laku ya yang pasti dijual dengan data yang benar. Benar itu artinya kita pakai label data yang baku. Misalnya kita jual hypotengerin ya nggak usah labelnya itu hot gecko atau nggak usah hellboy gitu, nggak usah. Jadi kita pakai hypotengerin aja. Terus kalaupun ada embel-embel tadi atau bukan embel-embel sih kayak project tadi ya disebutkan di bawah dari project Hellboy. nah misalnya gitu sih kalau dari saya. Jadi yang pasti mol bakunya harus tertulis, terus kemudian keterangannya juga misal dia mulus, sehat dan sebagainya, ya itu harus benar-benar diperhatikan. Gitu. Berarti kita akhiri video ngosek kita kali ini. Tunggu edisi-edisi ngosek lainnya. Kalian bisa tanya apapun tentang gecko dan akan kita jawab satu persatu. Jadi jangan lupa subscribe. Oh ya, kalau mau geckonya laku juga ada tips dari saya. Apa? Yang pasti sih teman-teman lebih baik mulai selective breeding ke arah yang benar. Jadi mulailah bikin tangerine, mulailah bikin bolt, karena itu harganya timeless. Artinya harganya benar-benar tidak lekang oleh waktu. Karena proses membuatnya itu yang bakal menjawab. Jadi harganya nggak dipermainkan. Kayak misal kayak Diablo, Blanco itu kan harganya bisa dipermainkan. Terus kayak mod premium lain tuh bisa dipermainkan. Tapi kalau more basic atau Tangerine. ya kayak more basic yang selective breeding yang bisa panjang itu kualitas yang tinggi bakal tetap harganya tinggi sampai kapanpun. Gitu sih. Mantap. Oke, sekian. Closing, silahkan. Kok aku? Kan kamu yang punya acara. Kalian. Enggak lah. Jadi gitu aja ya. Sekian video kita kali ini. Kita akan bertemu di ngosek selanjutnya. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Salam tokek.